Ya saya pertama sekali tidak menyangka ya, tidak menyangka untuk untuk bisa menjadi anggota kehormatan dari Dirgapala. Intinya pada saat saya diamanahi untuk bergabung dengan Dirgapala, ya karena saya senang aja, senang camping, kangen camping, bisa bisa berkegiatan lagi dengan pecinta alam, jadinya itu membuat saya ya melakukan semuanya itu ya dengan bahagia, dengan senang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya lagi di sini, Rizky Astrana STML di Dirgapala bercerita. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mungkin ngobrol santai dengan salah satu orang inspiratif. Iya. Inspiratif di organisasi sendiri karena beliau ini sumbangsinya lumayan, bukan cuma lumayan, sangat besar kalau menurut saya pribadi karena ya nantilah kita ngobrol sama beliau, kita kupas tuntas siapa sih beliau ini dan apa sih jabatannya sekarang di Dirgapala maupun di STKD. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak, kalau saya sih udah kenal Pak, tapi teman-teman yang lain mau lupa kan, dirumahkan malah lupa. Mungkin Bapak bisa kenalkan diri dulu Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kenalkan, nama saya Walid Jumlat, Eksekusi MC Psikolog. Nah, pada kesempatan kali ini di STTKD saya diamanahkan menjabat sebagai kepala beasiswa dan juga bimbingan konseling. Juga yang sangat saya banggakan ya, yang paling saya syukuri adalah bisa bergabung dengan rekan-rekan Dirgapala dan alhamdulillah diamanahi sebagai pembina Dirgapala. Sehari-harinya saya bekerja, selain berada di struktural STTKD, saya juga mengajar juga sebagai dosen mata kuliah Psikologi Komunikasi dan Perilaku Organisasi. Ini biasanya saya bertemu dengan teman-teman yang ada di tingkat 1, di semester 1 dan semester 2. Saya kira itu Mas Awan. Oke, mungkin sedikit flashback nih Pak. Maksudnya Bapak dapat amanah untuk menjadi pendamping UKT itu kapan sih Pak? Ya, mungkin saya cerita dulu ya, waktu pas saya masuk pertama kali STTKD, dan kemudian saya menyerahkan CV saya, dan pada saat itu saya diuji micro teaching ya, diuji semacam simulasi mengajar, dan kebetulan ada Ibu Vidi saat itu sebagai pelaksana harian ketua STTKD. Beliau melihat tampilan kurikulum vitae saya, dan di sana terdapat latar belakang saya sebagai anggota pecinta alam waktu di Sispala di sekolah, dan juga beberapa kali menjadi pembina juga unit kegiatan pemuda di kawasan industri di Batam, itu sebagai pembina juga, dan juga sebagai salah satu penasehat komunitas klub panjat tebing yang ada di Medan. Nah, dari situ Bu Vidi lantas mengatakan, wah ini Walid sepertinya bisa nih ikut mendampingi anak-anak kita di Dirgapala, karena kita punya pecinta alam Dirgapala dan sangat sayang sekali kalau misalnya mereka tidak didampingi secara serius. Itu amanah dari Bu Vidi juga. Itu lantas beberapa waktu kemudian saya memang tidak langsung di ketarunaan, saya sempat berada di divisi sumber daya manusia SDM, bagian SDM, kemudian diamanahi sebagai kepala bimbingan konseling, dan lantas karena salah satu tugas pengasuh di ketarunaan itu juga menjadi pembina unit kegiatan taruna, maka Pak Dirman dan pimpinan-pimpinan pada saat itu mengusulkan ke saya, kira-kira saya mau pegang yang mana. Alhamdulillah pada saat itu saya langsung nggak pakai pikir, karena memang saya senang dengan kegiatan di alam, maka saya memilih adalah Dirgapala. Seperti itu.
Jadi emang kayaknya dari modal dasarnya Bapak yang udah memang seneng di dunia kemapalaan, terus dapat amanah lagi dari ibu, dan itu yang bikin motivasi mungkin Bapak. Iya, senang. Alasan pertamanya adalah senang dan bahagia itu. Kalau kita nggak senang, Iya. ya mungkin berat ya untuk berkegiatan di alam Betul. bebas itu. Kalau ini Pak, masalah ini kan dari kemarin-kemarin yang saya alami, saya kan masuk Dirgapala dari tahun 2017, dan yang tak lihat mungkin pencapaian untuk seorang pembina UKT baru Bapak yang sampai anggota kehormatan mungkin loh, yang saya lihat, kecuali almarhum Pak Udin dan Bu Fidi karena memang itu anggota kehormatan di kampus. Nah itu gimana sih perasaan Bapak sebagai yang mendapatkan suatu apa ya bukan gelar anggota kehormatan di organisasi, dan suka dukanya Bapak sih apa? Ya saya pertama sekali tidak menyangka ya, tidak menyangka untuk untuk bisa menjadi anggota kehormatan dari Dirgapala. Intinya pada saat saya diamanahi untuk bergabung dengan Dirgapala, ya karena saya senang aja, senang camping, kangen camping, bisa berkegiatan lagi dengan pecinta alam, jadinya itu membuat saya ya melakukan semuanya itu ya dengan bahagia, dengan senang. Nah ketika mendapatkan anggota kehormatan itu surprise sekali bagi saya, dan saya pada saat itu juga sempat meneteskan air mata. Ternyata saya diamanahi juga menjadi anggota yang luar biasa di Dirgapala, dan itu membuat semacam dorongan sama saya bahwasanya saya harus lebih bertanggung jawab lagi untuk Dirgapala. Gak cuma sekedar saya jadi anggota kehormatan lantas ya sudah gitu, tapi ada semacam ketika misalnya teman-teman mengeluh dalam hal ini, itu semacam saya terpanggil bahwasanya saya adalah bagian dari keluarga besar Dirgapala, maka saya akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik buat kita. Terus ini Pak, dalam Bapak menjalani amanah sebagai pembina UKT, itu tantangan terbesar yang mungkin Bapak pernah alami, mungkin dalam memediasi kegiatan ataupun hal lain, itu ada nggak sih Pak? Iya, yang pastinya tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola anggaran ya. Ya, bagaimana mengelola anggaran itu agar tidak serta-merta anggaran itu lantas cepat habis. Anggaran itu bisa kita dapatkan untuk bisa memaksimalkan kegiatan yang kita rencanakan. Termasuk juga kegiatan itu harus memiliki dampak yang baik bagi anggota-anggota Dirgapala, semacam misalnya peningkatan kemampuan intelektualitas, kemampuan kerja tim, kemudian kemampuan beradaptasi dengan orang lain, beradaptasi dengan alam, beradaptasi dengan lingkungan. Saya kira peningkatan itu bisa terwujud dengan kegiatan-kegiatan. Dan harapan saya sebenarnya besar sekali buat Dirgapala adalah Dirgapala harus bisa punya nama besar ya, bukan hanya di kampus kita tetapi juga di luar, dengan kualitas yang juga bisa dilihat. Alhamdulillah teman-teman ini sekarang sudah online ya di media YouTube, dan harapan saya konsisten ya, sehingga Dirgapala nggak cuma terkenal di komunitas pecinta alam yang ada di sekitaran Jogja, tapi juga bisa go nasional atau bahkan nanti bisa internasional. Gitu. Kalau Bapak pernah nggak sih Pak dapat isu negatif tentang Dirgapala mungkin dari pihak Bapak? Ya, yang namanya semua kegiatan kemahasiswaan, kegiatan taruna ya pasti ada positif dan pasti ada negatifnya. Ya, positif dan negatifnya itu dinamika, itu manusiawi sekali. Semua organisasi yang di dalamnya ada manusia pasti ada negatif dan ada positifnya. Saya kira kalau kita melihat dari sudut pandang yang positif, ya insya Allah yang negatif itu juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Kenapa? Karena biasanya hal-hal yang negatif itu kita bisa jadi lebih belajar, bisa lebih memahami. Kenapa sih
sesuatu yang negatif itu bisa terjadi, dan bagaimana caranya kita mengurangi hal-hal negatif itu agar apa? Agar ya organisasi itu sebagai pembinaan karakter mental para taruna-taruni STTKD. Salah satunya yang diamanahi di Dirgapala ini adalah agar mahasiswa atau taruna-taruni STTKD itu bisa tidak hanya pintar di bidang teoretikal ya, tetapi juga adaptasi, komunikasi, kemudian relasi ya, komunikasi dan lain sebagainya itu bisa ditempa juga di kegiatan taruna, termasuk di dalamnya adalah Dirgapala. Ya harapannya kita sih seperti itu Pak, fungsi dari organisasi. Terus mungkin pertanyaan yang masih ada ya, masih terbenak di pikiran-pikiran pengurus terutama menghadapi isu COVID-19 ini Pak. Kan kita rata-rata pada dirumahkan dan pada pulang kampung banyak kan. Nah itu kira-kira pandangan Bapak atau pendapat Bapak, cara yang bisa dilakukan untuk pengurus dan organisasi untuk tetap eksis memberikan itu yang terbaik buat anggotanya seperti apa sih? Ya, yang pertama sekali saya mengapresiasi sangat tinggi ya buat teman-teman pengurus, teman-teman penasehat, pembina, para sesepuh di Dirgapala melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berhenti ketika situasi pandemi COVID-19 ini terjadi. Buktinya apa? Buktinya ini. Buktinya YouTube ini, subscribe ini saya kira teman-teman itu benar-benar niat untuk mengerjakannya. Berbeda kalau misalnya YouTube ya cuman setelah pandemi ini hilang ya sudah selesai gitu ya. Ya YouTube-nya ditinggalin. Saya kira enggak ya. Sebenarnya teman-teman di sini sangat berniat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dijalankan pada saat pandemi COVID-19 ini berlangsung. Yang seperti ini kan kreativitas ini muncul dari teman-teman sendiri. Teman-teman terbatas ketika teman-teman harus merencanakan kegiatan di alam bebas, kemudian harus bertemu dan sebagainya. Ternyata bisa disubstitusikan, dialihkan untuk menjadi kegiatan online yang seperti ini. Itu saya kira tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi muncul dari perenungan, dari diskusi antara teman dengan teman-teman yang lain. Nah, harapan saya ya jujur saja saya dalam masa-masa pandemi ini masih belum bisa banyak mikir, Mas. Kenapa? Karena situasi pandemi ini adalah ya bukan hanya kita saja, tapi semua orang itu merasakan ketidakpastian. Nah, kenapa bisa merasakan ketidakpastian seperti ini? Karena ya mungkin kayak saya yang punya keluarga dan sebagainya, ya pastinya berpikir bagaimana tetap ekonomi dalam keluarga stabil ya, masa depan kira-kira perencanaan seperti apa itu tetap berjalan. Nah, kita sudah sibuk di sana, termasuk misalnya belum lagi amanah kantor, pekerjaan dan lain sebagainya. Kita juga masih membaca dan mencoba untuk beradaptasi di sana. Nah, harapan saya sama teman-teman yang masih muda-muda seperti yang mahasiswa seperti Taruna, Mas Awan, Mas Fahmi, rekan-rekan yang lain, itu biasanya kreativitasnya itu jauh lebih banyak muncul dibandingkan kita ini. Nah, harapan saya coba carilah kegiatan yang sangat mungkin untuk bisa kita kerjakan ketika di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Apakah online, apakah pelatihan, ataukah pengembangan organisasi ya. Intinya adalah jangan kalah dengan wabah ini. Tapi satu yang masih mengganjal gitu Pak, kita dari sebagian teman-teman sudah punya inisiatif untuk melaksanakan kegiatan dan ya masih nyari inspirasi juga untuk gimana sih metode yang bagus. Tapi kebanyakan dari teman-teman ya bukan cuma untuk di Dirgapala, bahkan hampir general gitu. Mindsetnya itu mereka itu dirumahkan berarti diliburkan, bukan berkegiatan ataupun terus aja. Itu yang mungkin gimana sih Pak? Ya pandangan Bapak, apakah Bapak punya tips-tips buat teman-teman atau yang mau menghimbau? Iya.
Pertama adalah kita harus memahami ya, situasi ini tuh sebenarnya adalah situasi yang tidak terprediksi sama sekali. Yang dulunya kita kita senang rebahan, nah sekarang tuh sampai muntah-muntah rebahannya kan gitu ya, Males rebahan. sampai bosen gitu ya, sampai nggak tahu lagi di kerjaannya makan tidur itu aja. Nah, ada masa-masa misalnya kan baru 1 bulanan kita ya, 1 bulanan, kira-kira 1 bulanan atau 40 harian lah kita berada di rumah ini. Nah, ini memang bagi karakteristik orang-orang yang tidak mau berpikir, maka dia akan menikmati suasana seperti ini. Tapi bagi teman-teman yang punya kemampuan untuk berpikir, wah aku nggak boleh kayak gini terus nih, nggak boleh berdiam diri terus nih, nggak produktif kan. Nah, yang punya pemikiran untuk wah nggak boleh tidak produktif nih, ini yang harus kita rangsang, harus kita budayakan. Kita harus memahami juga bahwasanya kita ada banyak keterbatasan masalah. Ya, keterbatasan kayak misalnya komunikasi, ya, media WhatsApp, kemudian kegiatan sehari-hari. Kemarin juga saya sempat bimbingan ini sama salah satu anak yang akan TA ya. Saya ajak dia mau bimbingan, dia malah bilang begini, Pak saya nggak bimbingan dulu hari ini ya, karena saya bantuin bapak saya panen. Nah ini ya yang saya kira oke, ya mungkin ya menggunakan kacamata kita karena memang jangkauannya itu kita sangat terbatas sekali untuk bisa melihat sejauh mana sih mereka itu tidak produktifnya itu seperti apa. Jangan karena pandangan kita wah ini mereka banyak yang main, karena saya melihat ya dari sekumpulan misalnya ada sekitar 40 anak yang dalam satu kelas saya, itu yang kita identifikasi misalnya 3 orang yang males-malesan, 4 orang yang ngasal-ngasalan. Itu lantas semuanya kita anggap bahwasanya ya gara-gara 4 orang itu kita generalisir gitu ya, padahal nggak boleh juga seperti itu. Nah ini yang tantangan kita. Saya kira ya kita sama-sama beradaptasi dulu. Ini fase-fase beradaptasi, fase-fase mencoba untuk mengenali. Kalaupun saya ngasih saran sama teman-teman, coba deh teman-teman semacam assessment itu menggali pendapat, menggali opini dari adik-adik kita, mungkin dari pimpinan BPO atau BPH itu share informasi, silakan Anda isi kegiatan apa yang Anda laksanakan sekarang, kemudian kira-kira apa harapan Anda untuk Dirgapala dengan kondisi yang seperti ini. Jadi bukan melulu dari organisasi, cara berpikir organisasi kan top down. Coba kita cari dari apa sih maunya mereka, apa sih harapannya mereka. Nah itu yang kita naikkan ke atas dan bisa menjadi kebijakan kita bersama. Kira-kira kayaknya nanti bisa dicoba ya. Oke, mungkin itu dulu Pak pembahasan kita pada sore hari ini. Soalnya kayaknya kita udah mau sholat dulu. Oh iya. Terima kasih untuk Pak Walid yang udah sama-sama waktunya untuk hadir, dan semoga harapan-harapan Bapak tentang organisasi tetap eksis, yaitu kita bersama, karena di sini juga harus jadi tanggung jawab bersama, namanya organisasi bukan individu. Oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kembali di channel YouTube kami. Dan saya akhiri sesi pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Dirgapala.